Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dalam kajian rutin Rabu pagi Majelis Ta'lim Ummahat Al-Azkiya dalam membaca kitab Fiqih Tarbiyatul Abna. Fiqih Tarbiyatul Abna, bagaimana seluk-beluk Rasulullah mendidik anak karangan Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Dalam bahasan kitab Ikhtiyarus min hasanin litifli, yaitu memilih nama yang bagus untuk anak. Ikhtiyarus min hasanin litifli, memilih nama yang bagus untuk anak. Baik, beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa hadza min waladika alaika, dan ini merupakan hak anak yang wajib engkau berikan. Nama yang bagus ini adalah kewajiban orang tua yang diberikan untuk anaknya. Hak anak dapat nama yang bagus, ya. Fala tusammihi bismin yudayyiquhu, maka jangan sampai Anda memberi nama kepada anak dengan nama yang membuat tidak nyaman si anak itu, ya. Wala tulaqibhu bilaqabin yu'dhihi, dan jangan pula memberi laqab, gelar kepada anak yang menyakiti dia. Wa yu'ayyiruhun nasu bihi, dan orang-orang akan mencela dengan nama itu. Jangan kasih nama demikian, ya. Nah, ini jadi namanya harus dipilih nama yang bagus. Kemudian juga kalau ngasih lakop, kasihlah lakop gelar yang bagus untuk anak itu. Karena diantara hikmah kata ulama kita bahwa nama itu adalah doa bagi orang yang, ya, si pemilik nama itu, doa atas musammanya, hakikat pemilik nama. Kalau namanya bagus, maka akan menjadi doa kebaikan bagi si anak. Namanya jelek, buruk, ya, maka akan doa bagi si anak itu. Jangan kasih gelar yang tidak kepada anak kita. Ada orang dulu mengatakan, kamu, kata dia, kok model rambutmu, cukuranmu seperti cukuran orang yang dalam penjara. Cukuran rambutnya seperti cukuran orang-orang yang di penjara. Betul, anaknya nyuri jadi masuk penjara. Itu bahaya. Jangan sekali-kali memberikan kesan negatif kepada anak-anak kita, bahkan kepada siapapun. Tidak boleh kita bersuudzon,
Karena dzan itu adalah bagian daripada doa. Dzan itu bagian daripada doa yang berbahaya. Ya. Nah, maka kata beliau jangan memberi lakop, gelar atau nama yang merusak anak-anak kita. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian beliau mengatakan, bal sammihi bismin tayyibin jamilin min asma'il muslimina. Tapi kasih nama, berikan nama kepada anak dengan nama yang tayyib, yang bagus, yang jamil, yang indah, min asma'il muslimin, dari nama-nama orang-orang Islam yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal asma'a, karena sesungguhnya nama itu yutafa'alu biha wa tabasyaru biha, kadang ada makna negatif, persepsi negatifnya, pesimis ketika mendengar nama, atau juga kadang kalau baik, bagus, akan bermakna makna balil ismu tayyib lahu madlulun tayyibun hatta fir ru'iyah. Bahkan nama yang bagus itu ada madlul, nilai positif yang baik kepada yang diberi nama, ya cara pandang, ya. Ini penting nama. Mungkin ibu-ibu sebagian mungkin sudah tidak lagi punya anak, ya, sudah tutup pabrik, maka mungkin cucunya diperhatikan nama cucunya nanti, ya. Atau ketika teman, tetangga, keponakan lahiran, dikasih wawasan tentang pemberian nama, bahwa ini hal yang penting, hal yang besar di dalam Islam. Tidak boleh kita menyepelekan terkait nama terhadap anak-anak kita. Ini penting untuk kita pahami. Lihat dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, kata Syekh, akhraja Muslimun fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, wa Abu Daud, dan juga Imam Abu Daud fi sunanih, dalam sunan beliau, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas ibn Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'aitu dzata lailatin, semalam aku bermimpi, kata Nabi, ka'anna fi dari Uqbat ibn Rafi', seakan-akan, ya, kondisi mimpi itu kami berada di rumah Uqbah bin Rafi', fa'utina bi rutabin min rutab ibn Tab, dan kami pun diberikan rutab, kurma basah, kurma muda, dari kurma muda milik Ibnu Tab. Fa'awaltu rif'ata lana fid dunya, maka Nabi mengatakan, aku tafsirkan mimpi itu kita akan mendapatkan kedudukan tinggi, kemuliaan di dunia, wal aqibata fil akhirah, dan akibat baik untuk akhirat kami, wa anna dinana qattaba, dan bahwa agama kita yang kita yakini ini sudah benar, sudah baik adanya. Lihat di sini ummahat, nama Nabi di rumahnya adalah Uqbah bin Rafi', ada Rafi', lalu diberi rutab kurma muda dari kurma miliknya Ibni Tab. Nama pemilik kurma itu Ibnu Tab. Perhatikan di sini semuanya, nama-nama semuanya di sini.
Uqbah. Akibat. Ini mikrofonnya gimana? Baterai itu gimana bintang? Uqbah akan mendapatkan akibat akhirat yang bagus, kata Nabi. Rafi' dari rif'ah, kemuliaan. Ya. Kemudian kurma muda milik Ibnu Top. Nabi kata beliau ini kan bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akibat baik di akhirat karena thayyib, agama top. Artinya apa? Sudah bagus, sudah baik. Itu arti toba, thayyib itu. Lihat dari nama ini dalam mimpi Nabi SAW memberikan tafsir mimpi itu di ru'yah, tadi di atas artinya mimpi ya, bukan sekedar pandangan tapi mimpi. Jadi Nabi memberikan tafsiran mimpi karena bertemu dengan orang-orang yang namanya bagus, gitu kan? Ada hubungannya dengan kebaikan, masya Allah. Kalau artinya andaikan mimpinya, mimpi bertemu dengan orang yang namanya jelek, mungkin dilalah makna mimpi itu akan jelek, gitu. Iya. Di sini lihat uqbah, akibat. Uqbah itu artinya akibat yang baik. Rafi' itu artinya ketinggian, kemuliaan. Dan top, pemilik daripada kurma namanya Ibnu Toba, Ibnu Toba. Ya, karena kata Toba yatibu tayyibun artinya baik, tayyib kebaikan, baiklah. Ya, tayyib. Masya Allah. Lihat di sini. Maka Nabi menafsirkan tafsir mimpinya sesuai dengan apa yang kondisi dalam mimpi tersebut. Ini luar biasa. Ya, nama sebagian anak-anakku muslimin ada, maaf ya, ada Fatin pakai ta, fa alif ta nun, artinya tukang fitnah kalau tak ya. Tapi kalau to Fatin maka artinya cerdik, cerdas gitu ya. Maka jangan salah, jangan pakai to, jangan pakai tak, tapi pakai to ya. Dipanggilnya wahai Ananda Fatin, Fatin, doa bagi dia, tukang fitnah akan menyalakan fitnah dan seterusnya. Perhatikan itu. Sebagian nama orang kafir ya, itu diperhatikan juga karena itu doa. Kalau kita bermimpi, misalkan ada orang bermimpi ketemu dengan orang yang nama aja orang kafir, itu akan jelek jadinya mimpi kita. Ya, penafsirannya menakutkan, jangan diceritakan karena kemungkinannya akan jelek realitanya nanti yang dihasilkan oleh tafsir mimpi itu karena bertemu dengan orang kafir. Perhatikan itu dengan nama orang kafir. Baik, nah ini dia. Maka kata beliau, wanzur ila hadzal hadits alladzi akhrajahu al-Bukhari. Maka lihatlah juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari min tariqi Sa'id bin al-Musayyib, dari jalan Sa'id ibn al-Musayyib, an abihi, dari bapaknya, anna abahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bapak beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala masmuk. Maka ya, bapaknya datang kepada Nabi dan bertanya. Nabi bertanya, siapa namamu? Qala huznun atau hazanun. Apa artinya ibu-ibu? Hazanun artinya apa? Apa arti hazan? Sedih. Hazan itu sedih artinya. Faqala, maka dia mengatakan, antas Sahal. Tidak, jangan nama sedih, kamu tuh namanya Sahal, kata Nabi. Apa arti Sahal?
sahlun, ahlan wa sahlan, mudah. Ya, mudah. Qala, maka bapaknya Ibnu Musayyib mengatakan, Musayyib ini mengatakan, la ughayyiru isman sammanihi abi, aku tidak akan mengganti nama yang ini nama pemberian bapakku, kata dia, karena cinta bapaknya. Ya, walaupun seharusnya diganti karena Nabi yang ganti gitu ya. Karena kalau dia jujur cinta Nabi harusnya ganti nama, tapi kata dia, saya nggak bisa ganti wahai Rasulullah, ini nama pemberian ayahku dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Qala Ibnul Musayyib, fama zalatil huzunatu fina ba'du. Kata beliau, ya, anaknya mengatakan, maka senantiasa kesedihan itu ada pada kami anak-anaknya. Lihat ini. Ini hadis Nabi loh. Jadi nama berdampak kepada kehidupan, kepada alam nyata. Hanya nama. Ya, namanya hazan. Lalu apa? Kesedihan itu yang artinya sedih, maka kesedihan itu pun terus kepada anak-anaknya. Artinya hidupnya tuh nggak nyaman, nggak tentram, nggak lapang, kurang bahagia, sempit. Adanya kesedihan-kesedihan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Nama bapaknya sedih, namanya sedih. Ya, maka Nabi mengatakan ganti saja, ganti nama itu. Dia nggak mau ganti, maka kesedihan terus akan datang ke dalam kehidupan mereka. Itu bahaya. Padahal kita setiap orang mendambakan kebahagiaan untuk anak cucunya. Ya, semua orang mendambakan yang namanya kebahagiaan untuk anak cucunya. Ini yang ada malah kesedihan, kesempitan dan seterusnya. Lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha wa usiyyah asatillaha wa rasulah. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lainnya, ya, ada orang namanya Aslam, maka Allah akan menyelamatkan mereka, karena Aslam itu selamat. Ghifar artinya ampunan, Allah akan ampuni kaum itu, beri bimbingan hidayah kepada Islam. Wa usiyyah, nama kabilah lainnya Usayyah. Kata Nabi, kabilah ini akan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Namanya adalah maksiat. Usayyah maksiat. Ya, ini Nabi mengomentari nama-nama di zaman itu. Masya Allah. Terkait yang pertama tadi, yang huzunah, ya, hazuna atau huzunah, kesedihan yang ada pada anak dari Al-Musayyib dan anak-anak keturunannya. Kata Ibnu Hajar memberikan komentar di dalam Fathul Barinya. Qala Dawudi, Al-Imam Dawudi mengatakan, yuridu su'ubata fi akhlaqihim illa anna Sa'id afdha bihi dhalika ila al-ghadabi fillah. Wa qala ghairuhu yushiru ila shiddati allati baqiyat fi akhlaqihim. Faqad dzakara ahlun nasab anna fi waladih su'a khuluqin ma'ruf fihim la yakad yu'dam minhum. Dikisahkan, ya, oleh Al-Imam Dawudi bahwa kesedihan yang selalu ada pada Musayyib, ya, pada Sa'id, kata beliau, ya, membawa makna ini kepada al-ghadab fillah, membenci karena Allah. Namun yang lain mengatakan yushiru ila shiddah allati baqiyat fi akhlaqihim. Maksudnya Musayyib mengatakan senantiasa ada sifat keras dalam akhlak kami, kata beliau. Bahkan ahli nasab mengatakan, ya, ahli nasab mengatakan di antara anak-anaknya, anak-anak Musayyib, ya, dan seterusnya ke bawah itu, kata beliau,
ada orang-orang yang akhlaknya buruk di kalangan mereka, yang hampir-hampir tidak bisa lepas dari akhlak buruk itu pada semua perilaku anaknya, karena nama yang ada pada bapaknya adalah kesedihan tadi, huzunah. Maka terus ada kesedihan, akhlak yang buruk, keras, wataknya keras dan seterusnya. Maka ini dampak dari sebuah nama yang diberikan oleh bapak kepada anaknya itu. Lihat ini luar biasa. Makanya Syekh meletakkan bahasan ini di dalam Tarbiyatul Abna, pendidikan anak, karena nama ini punya peran di dalam pendidikan kepada moral, kepada akhlak, kepada perilaku, bahkan kepada istiqamah agama dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di dalam Sahihul Bukhari kata beliau, lihat namanya Aslam, ya Allah selamatkan, Allah damaikan. Gifar, namanya Gifar ampunan, maka Allah pun mengampuninya. Usayyah, Usayyah artinya maksiat, maka mereka pun bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namanya demikian. Ya, hati-hati terkait nama ini. Nama membentuk agamanya, nama membentuk moral, nama membentuk etika dan seterusnya. Kata beliau melanjutkan, wa fi sahihil Bukhari bi isnadin mursal min tariqi Ikrimata qala lamma jaa Suhail ibn Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihul Bukhari dengan sanad mursal dari jalan Ikrimah mengatakan, ketika Suhail bin Amr datang, maka Nabi bersabda, qad sahula lakum min amrikum, Allah telah memudahkan urusan kalian. Masya Allah, Allah telah memudahkan urusan kalian. Karena namanya siapa? Sahal bin Amr. Sahal bin Amr. Ya, karena artinya sahal itu kemudahan. Makanya kita kadang menyambut tamu bahasa Arab, ucapan bahasa Arabnya adalah apa? Ahlan wa, apa artinya? Apa artinya ibu-ibu? Ahlan wa sahlan. Ahal artinya apa? Ahal keluarga kan? Ahlun keluarga. Sahal mudah. Ya, yang kalau bahasa Inggris kan welcome, selamat datang. Bahasa Arab lebih bagus, ahlan wa sahlan. Apa artinya? Anggaplah ini ahlan keluarga kamu, wa sahlan ini tempat termudah, ternyaman bagi kamu. Yang orang bilang bahasa kita, anggap aja ini keluarga sendiri, anggap aja rumah sendiri. Itu arti ahlan wa sahlan. Masya Allah, mudah. Ya, itulah bahasa Arab. Jadi sahal menyesuaikan kondisi realita yang ada. Ahlan wa sahlan, anggaplah ini keluargamu dan anggaplah ini adalah rumahmu sendiri. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, ambil yang ada, makan yang ada, minum yang ada, seperti keluarga di keluarga dan rumah sendiri saja. Masya Allah. Ini, maka sahal itu artinya mudah. Ya, sahal artinya mudah. Allah mudahkan urusan orang yang bernama Sahal itu. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wasyakhsu alladhi yahrisu ala tasmiyati awladihi bi asma'i ahli al-fadli was-salah laysa kalladhi yabhath an asma'il kuffar wal kafirat wad da'irat inda tasmiyati awladihi. Dan seorang ayah ibu yang punya semangat perhatian untuk memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama orang saleh, orang mulia, ini tidak sama dengan orang yang mencari nama dengan nama-nama orang kafir. Ketika memberi nama, fal awwalul thabu
wa tsani lahu jaza niyati sayyi'ah. Yang pertama tadi yang semangat memberikan perhatian untuk nama yang bagus kepada anaknya, ini dapat pahala. Masya Allah. Dari pemberian nama saja orang tua sudah dapat bagian pahalanya, karena akan menjadi kebaikan bagi si anak. Yang kedua, orang yang fokus mencari nama anak dengan nama-nama artis lah, nama orang yang viral lah, yang terkenal lah, dan seterusnya, tidak melihat kepada sisi agama dan ketaatan. Dalam Islam yang dilihat viralnya, yang dia idolakan, nah sekalipun dia orang kafir, orang fasik dan semisal itu, maka dia dapat balasan sesuai dengan niat buruknya, kata beliau. Dia dapat balasan dari Allah sesuai dengan niat dia. Dia berharap agar anaknya terkenal, betul bakal terkenal, tapi cukup terkenal dalam konteks yang tercela sebagaimana yang dia idolakan itu. Nauzubillahi min zalik. Ini bahaya. Ya. Fasyattan baina man yabhath an asma'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan kay yusammiya waladah. Maka berbeda, kata beliau, antara orang yang mencari nama untuk anaknya dengan nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, untuk memberi nama untuk anaknya. Dicari nama yang bagus untuk anak apa ya? Ibrahim kah? Ismail kah? Yahya kah? Sulaiman kah? Daud kah? Nuh, Adam, dan seterusnya. Dicari nama-nama bagus itu. Ini berbeda, kata beliau. Ya, maka dari sini memang dalam pemberian nama itu Nabi SAW mengatakan apa? Sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, itu nama yang paling bagus, level tertinggi. Nama anak adalah Abdullah dan Abdurrahman, atau nama yang disandarkan kepada nama Allah, misalkan Abdurrahman, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Wahhab, Abdul Aziz, Abdul Rahim, ya Abdul Jabbar, Abdul Wadud, Abdul Ghaffar, dan seterusnya. Nama-nama Allah ada kata abadnya disandarkan kepada Allah, atau sifat Allah, atau nama Allah yang lainnya. Itu nama level tertinggi. Ya, ini nama yang terbagus, itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama kita, yaitu level kedua untuk derajat, ya, nama yang bagus, nama yang tadi apa tadi? Yang pertama nama Abdullah dan Abdurrahman, karena Nabi mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama, ya, yang Allah cintai adalah Abdullah, Abdurrahman. Ini yang pertama. Yang kedua, sairul asma'il mu'abbadah lillah azza wa jalla. Ya, semua nama yang disandarkan kepada Allah, seperti Abdul Aziz tadi, ya, Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Ilah, Abdul Salam, Abdul Wahhab, Abdul Ghaffar, dan seterusnya. Ini level pemberian nama. Coba nama anak-anak kita ini, ya, ummahat seperti apa nama-namanya. Kita jarang lagi menggunakan kata-kata yang dianjurkan di dalam agama. Ini penting untuk kita perhatikan. Level ketiga, asmaul anbiya wal mursalin, nama para nabi dan para rasul. Ya, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ya, atau yang lainnya. Ini anjuran ketiga, level ketiga ini, level ketiga. Ya, nama para nabi dan para rasul.
ya Muhammad, ya Isa, Yahya, Musa, Ibrahim dan seterusnya. Ya. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan keempat, asma' ibadillahi salihin, nama orang-orang saleh. Dianjurkan memberi nama jika memang yang 3 di atas tidak dapat, oke, boleh, yaitu yang keempat, nama hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, nama ulama misalkan, nama ahli hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Baihaqi misalkan, ya Ahmad, atau yang lainnya, ya Daruqutni, Al-Albani, Bin Baz, ya Utsaimin misalkan, ya Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, nama-nama ulama, nama orang saleh yang punya kesalehan dan dikenal dalam dunia ilmu dan kesalehan itu. Ini yang keempat, ya. Yang kelima, kullus min hasanin dzu ma'nan sahihin jamil. Yang kelima, setiap nama yang bagus yang memiliki makna yang manfaat atau benar maknanya. Jadi ini yang kelima, pilih nama untuk anak, mungkin bukan Abdullah Abdurrahman, bukan pula nama yang disandarkan kepada nama Allah atau nama para nabi dan para rasul, bukan orang saleh, nama orang saleh. Maka yang kelima, nama dalam bahasa Arab yang memberikan makna bagus, memberikan makna yang bagus misalkan, ya. Ada nama orang Miyah katanya, ternyata dari narun hamiyah, neraka api yang menyala-nyala, dipanggilnya Miyah, Mbak Miyah, dari neraka hamiyah. Ini bahaya, jangan kasih nama begitu. Ada lagi Pak Tony, dari kata syaitani, jangan, ya. Atau yang lainnya, nama-nama buruk jangan, tapi nama yang bagus, ya, nama yang bagus maknanya. Seperti tadi Nabi mengganti, ada Sahal, ya, ada Aqibah, ada Rafi', ya, ada Thayyib, Mistoba, Thayyib. Ini nama-nama bagus yang memberikan makna di dalam bahasa Arab, dan itu bagus gitu ya, itu. Dan sebaiknya makna ini ke dalam bahasa Arab, ya. Kalau sebagian kita mungkin ke bahasa Jawa atau bahasa daerah kita. Kalau orang Jawa banyaknya Joko misalkan, Hartomo, Hartono, atau misal itu. Namun upayakan membawa makna-makna yang bagus, ya. Kemudian ulama kita, ya, melarang membuat nama dengan nama yang ada makna penyandaran kepada selain Allah, seperti, ya, Abdun Nabi, Abdur Rasul, itu enggak boleh, itu haram. Membuat nama, memberi nama dengan Abdur Rasul itu enggak boleh. Abdun Nabi dilarang. Abdul Amir, hambanya Amir. Abdul Ka'bah tidak boleh, bahkan itu diharamkan itu, ya. Atau ngasih nama dengan nama Allah langsung, seperti Rob dipanggil Robi, Rob, ya kan, Rob nggak boleh, ya. Namanya Robbi, ada nama orang Robbi, itu nggak boleh itu, ya. Rob. Atau
Ya, yang lainnya misalkan Khalik, dipanggilnya Khalik. Ya akhi Khalik, nggak boleh. Pencipta itu sifat nama Allah Azza wa Jalla, nggak boleh. Ya. Atau Malik, Malik nggak boleh, itu nama Allah Malik. Ya, tidak dibenarkan nama-nama itu. Atau nama-nama orang kafir, ini yang dilarang ya, ini yang dilarang. Tadi yang dianjurkan 5 levelnya tadi yang dianjurkan. Ini yang dilarang sekarang. Nama orang kafir seperti misalkan Abdul Masih, Bitrus, Georges, George, ya, George. Nah, itu nama-nama kayak gitu tidak dibenarkan. Kalau memang nama orang kafir hindari. Ya, Michael, Peter. Ya kan Peter ya. Nama orang kafir itu Peter, Michael, Martin. Ditinggalkan itu, tidak boleh kasih nama dengan nama-nama itu. Atau nama patung, nama togut yang disembah. Ya, seperti syaitan tadi ya. Syaitan atau iblis, jin, gitu kan. Ya, nama-nama patung dan semisalnya Lata, Uzza, itu tidak dibenarkan. Ya, hal itu diharamkan kata ulama. Ini level haram ini. Apa tadi yang haram? Nama yang disandarkan kepada selain Allah, Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, ini yang haram. Yang kedua, nama Allah Khalik, kasih nama anak Khalik, Ilah, Rabb, itu haram. Yang ketiga, nama orang kafir, Abdul Masih, ya, Abdul Salib, dan tidak dibenarkan, itu haram. Yang ketiga, nama patung, nama setan, ya, setan, jin, iblis atau misalnya, tidak dibolehkan, itu haram. Kemudian ya, ada lagi yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan diantaranya kata ulama, yukrahu tasammi bima tunaffirun nufus min ma'na minal asma. Dibenci, dimakruhkan memberi nama dengan nama yang membuat hati itu tidak enak mendengarkan. Ya, dalam makna memberikan makna buruk. Ya, mukhalafah, ada penentangan kepada petunjuk, seperti harb, artinya perang. Nabi mengganti nama orang harbun, perang artinya. Ya, hiam, ini nama penyakit yang kadang menimpa onta. Ya, atau yang lainnya yang membawa makna-makna buruk itu jangan. Ada nama orang di zaman Covid, nama anaknya lahir Covid dan apa kata dia, Covidini, karena namanya lahir pas zaman Covid, Covidini, Covid maksudnya. Itu nggak boleh, itu makruh itu. Kasih nama dengan nama penyakit gitu ya, Covidini, Covidian, ya, Covidanto, dan semisal itu. Nama penyakit nggak boleh, ya, makruh. Atau makna yang sifatnya syahwaniyah, ya, dan ini kata beliau, kata ulama, banyak pada nama perempuan syahwaniyah, memberikan sifat-sifat syahwat nama perempuan. Ya, ini tidak dibenarkan. Kemudian juga yukrah ta'amul tasmi bi asmail fusaq al-mughanniin, makruh memberikan nama dengan nama orang fasik, penyanyi, pemusik, bintang film, ya, pemain bola. Ini makruh. Ya.
Walaupun kecuali kata ulama, kecuali namanya bagus, membawa makna yang benar, boleh, tidak masalah. Namun diberi nama karena artinya, bukan karena orangnya yang diidolakan, misalkan, tidak boleh. Ya, ini tidak dibenarkan. Nama artis, nama penyanyi, pemusik, bintang film dan semisal itu makruh memberi nama dengan nama-nama itu. Atau yang ketiga, yang berikutnya, nama yang dimakruhkan, memberi nama dengan nama yang menunjukkan kepada dosa dan maksiat, seperti namanya sariq. Sariq artinya apa? Pencuri. Sariq. Atau zalim, orang yang zalim, dikasih nama anaknya zalim. Atau Fir'aun, atau Korun, Namrud, nama-nama yang memberikan makna yang haram, nama di sini makruh. Haman, gitu ya. Korun, Fir'aun, itu enggak boleh, dimakruhkan. Ya. Kemudian nama-nama seperti nama hewan, ya, seperti himar, al-kalb, kirt, anjing, monyet, itu enggak boleh kasih nama dengan nama itu. Ya. Dan juga dibenci memberi nama yang disandarkan kepada agama, seperti Nuruddin, itu makruh. Syamsuddin, makruh memberikan nama itu. Ya. Nurul Islam, Syamsul Islam, itu enggak boleh. Ya. Taib. Bahkan ada ulama kita yang dulu digelari dengan istilah-istilah yang ada disandarkan kepada agama, seperti Imam Nawawi misalkan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beliau membenci namanya. Jangan kasih gelar saya dengan istilah ini, kata An-Nawawi rahimahullah, enggak mau. Ya. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga membenci lakop itu kepada beliau. Atau Taqiyuddin juga mereka membenci nama-nama itu. Iya. Kalau di Indonesia banyak ini, Komaruddin, Jamaluddin, Syamsuddin, apalagi Badaruddin. Iya, dan lain-lain yang ada agamanya, makruh hukum memberi nama dengan nama-nama itu. Ya. Taib. Sehingga di dalam memberikan nama hendaklah diperhatikan kepada anak-anak kita. Kata para ulama kita, ya diantara kaidah di dalam pemberian nama, ya, agar nama tidak disandarkan, ya, atau tidak, diantara yang terlarang adalah, ya, tidak memberikan nama yang mengandung tazkiyah. Ini juga kurang bagus, ya. Tazkiyah seperti Barrah itu tazkiyah, bahwa dia anak yang paling taat. Nah, gitu ya. Atau Nabi melarang juga nama Aflah Nabi larang. Ya, atau Yasar, Nabi juga melarang Yasar itu. Kenapa? Karena ketika dicari mana Yasar, enggak ada. Nah, ini. Jadi dilarang karena mengandung makna yang tercela. Mana Yasar? Artinya kan kemudahan. Di mana kemudahan? Enggak ada. Artinya enggak ada kemudahan dalam orang itu. Makanya dilarang. Aflah, artinya apa? Aflah, beruntung, paling beruntung. Ketika dicari, dipanggil, di mana Aflah? Di mana dia? Lagi enggak ada. Artinya enggak ada keberuntungan. Maka dibenci memberi nama dengan nama-nama itu. Ya. Dibenci memberi nama dengan nama-nama tersebut. Aflah, Yasar, atau nama yang mengandung nilai tazkiyah tadi, Barrah,
ya, atau zakiyah, yang paling suci, yang paling pintar, itu nggak boleh zakiyah. Mungkin nama sebagian orang ada, ya. Itu dilarang. Harap, perang artinya menunjukkan makna keras, syiddah, ya. Kemudian taib. Nah, ini di dalam memberi nama hendaklah kita perhatikan tadi mana yang dilarang, mana yang boleh. Kenapa? Karena berdampak kepada kehidupan anak itu. Apa kata ulama? Hikmah daripada pemberian nama. Nama itu doa pertama. Nama itu doa. Ini kita perhatikan. Nama adalah doa. Penting. Ya. Bahkan di akhirat seseorang dipanggil namanya sesuai dengan apa? Nama-nama yang indah. Ya, Nabi mengatakan apa? Di dalam riwayat Nabi mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka perbagusi pemberian nama kalian. Ini harus demikian sampai di urusannya sampai akhirat gitu ya. Mungkin bagi kita akan sekedar nama, yang penting anaknya begini begitu, enggak. Nabi suruh memperbagusi nama, karena nama-nama itu akan dipanggil di akhirat nanti. Di dunia aja kita kadang kalau nama itu kurang bagus kita malu ya menyebutnya. Kalau nggak ada gelarnya kita minta dikasih gelarnya, ada rasa kebanggaan. Di akhirat juga lebih diperhatikan itu nama-nama dan seterusnya, ya. Nah, maka ini nama adalah doa tadi. Nama adalah doa. Yang kedua, nama ini unwan alal musamma. Dia adalah indikasi dari orang yang diberi nama. Tadi kalau namanya baik, maka orangnya insya Allah orang baik. Kalau namanya jelek, mengandung makna buruk, akan membawa sifat si pemilik nama. Ya. Mengandung makna yang buruk. Dan hikmah berikutnya kata ulama, al-ta'sir al-ismi al-nafsi wa suluk, pengaruh kepada kejiwaan, mental, emosional dan moral si pemilik nama. Ini harus kita perhatikan. Ya. Dan nama yang bagus itu adalah melahirkan, menampakkan identitas iman dan Islam itu. Ya, itu hikmah pemberian nama. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan apa? Perilaku, perbuatan, kehidupan itu berefek dari nama-nama yang ada. Walaupun mungkin kalau kita lihat ada nama-nama para ulama kita yang mungkin nama itu mereka nggak inginkan. Ada namanya siapa? Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah, anak jamaah, anak banyak orang. Orang-orang mungkin akan bertanya bersuuzon, apakah ibunya pezina sehingga dikatakan anak banyak orang? Ya, tidak kan gitu. Tapi mengandung makna-makna, orang mendengar tidak enak didengarnya. Tapi sudah nama kan gitu. Ya. Ada namanya Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak itu artinya tukang tertawa. Ulama mengatakan pas lahir dia langsung tertawa, maka Ad-Dhahhak. Seorang ulama namanya Ad-Dhahhak. Nah, ini jadi terkadang ada nama-nama itu dari kalangan para salaf, tapi hakikatnya mereka membenci nama itu. Namun orang memberikan gelar kepada mereka. Namun bagi kita, ya kita memperbaiki yang ada. Jika punya anak lahiran dan atau punya cucu berikutnya, maka beri nama-nama yang bagus kepada anak-anak kita. Kasih nama hamba Allah
atau para nabi, orang saleh. Dulu dikatakan dalam riwayat di situ, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wa salihina qablahum. Dulu para ulama kita memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi dan nama orang-orang saleh. Ya. Nabi mengatakan, la tasamu bismi wala tanu bikunyati. Tasamu, belilah nama dengan namaku, itu Muhammad, namun jangan berkunyah dengan kunyaku Abul Qasim, itu jangan. Tapi Muhammad boleh. Beri nama anak ini Muhammad, ini Ahmad, ini Abdullah, Abdurrahman dan semisalnya, boleh. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, aktsarus siflah asma'uhum tunasibuhum. Ya, kebanyakan orang yang rendahan, orang yang rusak, nama mereka menyesuaikan kondisi mereka sesuai namanya. Wa aktsarus syurafa al-ilyah asma'uhum tunasibuhum. Kebanyakan orang-orang mulia, orang tinggi derajatnya, orang beriman, orang taat, nama-nama mereka menyesuaikan dengan apa? Dengan kondisi yang ada pada diri mereka. Kemuliaan namanya mulia. Yang ini buruk, terhina karena ada peran nama di dalam kehinaan yang dia alami saat ini. Oleh karena itu kata beliau, sebagian orang jika melihat nama, maka dia akan berkhayal, memikirkan, melihat seseorang, maka dia akan berkhayal siapa namanya anak orang ini. Dia melihat dia taat, dia cek apa namanya. Ternyata namanya adalah Hafiz, maka dia penghafal Al-Quran. Namanya Abdullah, Abdurrahman, pantas dia taat karena dia hamba Allah, taat dalam kehidupan dia. Ya. Dan seterusnya. Dan ini juga kata ulama, ini juga peran orang tua, ya, dia menunjukkan hubungan erat bapaknya dengan hidayah. Peran orang tua, hubungan orang tua dengan hidayah, Islam, iman. Bapak yang gak paham agama akan memberikan nama dengan nama-nama yang buruk mungkin untuk anaknya. Ini buah dari pemahaman, pendidikan yang dimiliki oleh orang tua kepada anaknya. Makanya datang seorang anak kepada Nabi, ya, dia mengaya Rasulullah, kepada Umar, dia mengadu, bapakku ini enggak menjalankan kewajiban. Dia memberikan nama yang tidak benar kepadaku dan tidak pula mendidik aku. Maka Umar memarahi bapak itu ketika bapak ini mengeluh bahwa anak ini durhaka, melawan, sukanya menantang, ngeyel, enggak taat orang tua. Maka Umar mengatakan, siapa nama anak anda? Ternyata nama anaknya jelek. Maka Umar mengatakan, itu salah anda. Wajar anak-anak durhaka karena dari nama saja anda enggak memperbagusi namanya. Namanya jelek, ya terima saja pahit-pahitnya saat ini. Karena dari nama anda sudah membuat nama buruk untuk anak anda. Ditambah nggak dididik lagi, maka tambah rusak. Ini peran orang tua. Makanya orang tua dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dari fitrah, fa abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dengan apa? Ya mungkin dengan nama tadi. Dikasih nama orang-orang yang viral, terkenal, yang bukan nama orang soleh, dikasih nama anak itu demikian. Nah, ini bahaya. Dan ini dibanggakan. Oh bangga nama anaknya fulan sesuai dengan falsafah penamaannya di zamannya, di masa itu terkenal fulan dan fulan, kalangan artis, kalangan pemain bola, kalangan bintang film, bintang penyanyi dan semisal itu. Ini peran orang tua dan itu efek kepada anaknya. Baik, nah, ini saya kira yang kita bisa sampaikan ya dari apa yang kita bahas dari kitab fiqh tarbiyatul abna, dan tadi ada tambahan-tambahan saya tambah. Semoga memberi manfaat kepada kita dan semoga
anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus mendoakan anak, karena harta terbaik ya, di antara harta yang terbaik adalah anak-anak kita yang bisa kekal dalam cintanya, doanya, ketulusannya dalam merawat, mendoa, membimbing kita masa tua adalah anak-anak kita. Sampai-sampai Allah mengatakan apa? Fa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ketika orang tuamu sudah tua, maka jangan lakukan jangan taati mereka, katakan yang baik-baik. Dalam ayat ini artinya maka anak soleh tidak akan menghardik orang tuanya ketika dia sudah tua renta nanti. Maka bagaimana untuk mencapai anak soleh? Dari namanya, kemudian dari pendidikan kita, usaha jeripaya kita mendidiknya, itu akan membentuk jati diri mereka di masa tua ya, di masa dewasa, dan ketika kita di masa tua yang sangat butuh kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaat. Jika ada pertanyaan, ada soal? Baik, tidak ada? Baik, tidak ada. Ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.